Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Kita sekarang sudah sampai pada pembahasan mengenai kulli zati dan kulli arabi. Kulli zati dan kulli arabi. Lafaz kulli jika dinisbatkan pada sesuatu, jika dihubungkan dengan suatu hakikat, maka ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kulli zati dan kulli ardi. Yang qasimuh terbagi al-kulli apa lafaz kulli ila zatiin pada kulli zati wa aradiyin dan kulli aradi. Apa yang dimaksud dengan kulli zati dan kulli aradi? Ini nanti dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Fadzati maka adapun kulli zati huwa adapun zati ma adalah zati atau sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bi kharijin ialah yang keluar anil mahiyati dari esensi anil mahiyati dari esensi atau hakikat sesuatu. Biangkana dengan ada apa ma juz'an adalah bagian minha dari mahiyah au musawian atau setara laha terhadap mahiyah. Setara atau menyamai laha terhadap mahiyah. Ini yang dinamakan kulli zati. Artinya kulli yang tidak keluar dari esensi sesuatu ya. Yang tidak keluar dari esensi atau hakikat sesuatu. Baik dia menjadi bagian dari esensi tersebut, dari hakikat tersebut, atau dia setara atau menyamai ya, atau menyamai terhadap hakikat atau mahiyah esensi sesuatu tersebut. Musawiyan ini biasanya dalam kitab ilmu mantik yang lain disebut dengan tamamul mahiyah atau kesempurnaan sebuah esensi ya. Sempurnanya sebuah esensi ya itu disebut di sini disebut dengan musawi lil mahiyah. Nah, ini yang disebut dengan zati. Kulli, sebuah kulli, makna kulli ketika dia menjadi bagian dari sebuah hakikat, dari sebuah esensi, ya, dan menjadi pembentuk dari esensi tersebut, maka kulli tersebut disebut dengan zati. Wadzalika ini langsung ke contohnya. Wadzalika dan adapun itu zati kal hayawani ialah seperti hayawan awin natikih atau an-natik bin nisbati jika dinisbatkan lil insani kepada manusia. Ini hayawan ini adalah kulli dzati jika dinisbatkan kepada manusia. Kenapa? Karena hayawan ini menjadi bagian dari hakikat manusia atau menjadi bagian dan pembentuk dari esensi manusia. Kata insan, kata manusia di sini tidak bisa kita pahami tanpa adanya hayawan, ya, tanpa kita memahami hayawan ini. Karena itu hayawan ini, makhluk hidup ini, jika dinisbahkan kepada manusia, maka hayawan ini menjadi zati bagi manusia.
bagi lafadz hayawan ini. Begitu juga dengan natik. Lafadz an-natik ini merupakan kulli zati jika dinisbahkan kepada insan. Kenapa? Karena an-natik ini menjadi bagian dari esensi hakikat manusia dan juga sekaligus menjadi pembentuk dari hakikat manusia ini. Sehingga kita tidak bisa memahami manusia kalau kita tidak memahami natik atau yang berpikir. Ini baik hayawan maupun an-natik disebut dengan zati jika dinisbahkan kepada al-insan. Wakal insani nafsihi, dan seperti lafadz insan itu sendiri. Lafadz insan itu sendiri juga disebut dengan zati. Disebut dengan zati. Kenapa? Karena an-insan ini adalah tamamul mahiyah, kesempurnaan dari esensinya. Apa kesempurnaan dari esensi dari lafadz manusia? Dari manusia, yaitu al-insan huwa al-hayawanun natik. Bahwa manusia ini adalah hayawanun natik, ialah hayawan yang berpikir. Hayawan yang berpikir. Hayawanun natik ini tamamul mahiyah bagi insan. Tamamul mahiyah atau kesempurnaan esensi bagi manusia. Sehingga hayawanun natik ya musawiyan lah atau setara sama dengan al-insan. Nah, ini manusia sendiri ya di sini, sehingga lafadz al-insan itu sendiri ya, disebut dengan kulli zati jika dinisbahkan kepada insan itu sendiri. Kenapa? Karena al-insan ya, al-insan itu sudah tamamul mahir, sudah kesempurnaan dari esensi manusia itu, yaitu hayawan natik. Ini lebih jelasnya. Fal hayawanu, maka adapun lafadz hayawan. Nah, ini hayawan ini lafadz kulli ya. Lafadz kulli juz'un adalah bagian min mahiyatil insani, dari esensi manusia. Apa esensi dari manusia itu? Yaitu hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir. Nah, di antara pembentuknya yaitu hayawan. Sehingga hayawan ini jika dinisbahkan kepada insan, maka hayawan menjadi bagian dari hakikat manusia, dari esensi manusia. Wa kadzalika an-natik, begitu juga ya, begitu juga lafaz an-natik. An-natik ini juz'un min mahiyatil insan. Juz'un min mahiyatil insan. Sehingga an-natik ini jika dinisbahkan kepada al-insan, lafaz al-insan, maka an-natik ini disebut dengan zati. Karena an-natik menjadi bagian dari hakikat manusia ya, dan juga menjadi pembentuk dari hakikat al-insan, dari hakikat manusia ini. Ini al-hayawanun natik, al-hayawanun natik zatiyun, zati bagi manusia, bagi insan, karena al-hayawan ini menjadi bagian dari esensi al-insan. Kita tidak bisa memahami insan kecuali memahami al-hayawan. Begitu juga an-natik. An-natik ini ya adalah zati jika dinisbatkan kepada al-insan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami insan tanpa memahami an-natik. Wal insanu musawin lil mahiyati. Adapun lafaz insan, musawin ialah menyamai terhadap mahiyah, terhadap esensi. Esensi manusia ini apa? Hayawanun natik. Nah, lafaz insan juga disebut dengan kulli zati. Kenapa? Karena lafaz insan ini sama dengan al-hayawanun natik. Atau dalam kitab ilmu mantik yang lain disebut dengan tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah. Artinya tidak keluar dari mahiyah. Sesuatu yang tidak keluar dari
dari esensi, baik dia itu menjadi bagian dari esensi tersebut atau setara atau sama dengan esensi tersebut, maka itu disebut dengan kulli dzati. Selanjutnya, sebelum kita membahas al-aradi, mungkin alangkah baiknya kalau ditambah dengan satu contoh lagi, yaitu misalnya kita contohkan dengan yang sudah sering kita kita dengar, yaitu tentang definisi mengenai fikih misalnya. Fikih biasanya di dalam kitab-kitab ilmu fikih itu didefinisikan sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini yang dinamakan dengan fikih ya, dengan fikih. Nah, al-ilmu al-ilmu, lafaz al-ilmu di sini jika dinisbahkan kepada fikih, maka al-ilmu ini menjadi kulli dzati bagi jika dinisbahkan kepada fikih. Kenapa dinamakan kulli dzati? Karena lafaz al-ilmu ini menjadi pembentuk dan menjadi bagian dari fikih. Kita tidak bisa memahami fikih kecuali kita memahami ilmu. Karena esensi dari fikih itu adalah ilmu. Esensi dari fikih ini adalah ilmu. Sehingga kita tidak bisa memahami fikih ya tanpa memahami lafaz ilmu. Nah, lafaz al-ilmu jika dinisbahkan kepada fikih, maka lafaz ilmu disebut dengan kulli dzati. Kenapa? Karena lafaz ilmu ini menjadi bagian dari esensi fikih sekaligus menjadi pembentuk dari fikih. Sementara bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah juga ini disebut dengan kulli dzati secara keseluruhan ya. Disebut dengan kulli dzati juga jika dinisbahkan kepada fikih. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa memahami lafaz fikih atau kita tidak bisa memahami apa itu fikih kecuali kita memahami al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, kecuali memahami ini. Baru ketika kita memahami al-ilmu dan bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, baru kita bisa memahami fikih dengan sempurna. Nah, ala ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah ini disebut dengan mahiyah, disebut dengan mahiyatul fikih, yaitu esensi dari fikih. Sementara kata al-fikih sendiri juga disebut dengan kulliyati juga. Kulliyati juga. Kenapa? Karena al-fikhu ya, karena al-fikhu sama dengan mahiyahnya, setara dengan mahiyahnya. Apa mahiyahnya? Fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini adalah contoh lain bagaimana kita mengetahui yang namanya kulli dzati dan kulli aradi ya. Sekarang kita akan membahas apa itu kulli aradi. Wal aradi wal aradi adapun aradi aksiden ya. Kita maknai aksiden saja. Makana adalah adalah sesuatu karena yang ada apa kharijan ialah keluar anil mahiyati dari esensi. Wadzalika dan adapun aradi kadhahikin ialah seperti lafaz dhahik yang tertawa wa abyadha dan abyad putih bin nisbati jika dinisbahkan limahiyatil insani bagi hakikat atau esensi al-insan manusia. Apa rodi? Yaitu sesuatu yang keluar dari mahiyah. Nah, tidak menjadi bagian mahiyah dan tidak menjadi pembentuk dari mahiyah. Misalnya ya, mahiyah dari lafaz insan itu adalah hayawanun natik.
hayawanun natik. Nah, selain hayawanun natik, selain hayawanun natik itu disebut dengan arodi jika dinisbahkan kepada insan. Misalnya putih. Ya. Nah, putih ini abyad adalah lafat kulli arodi jika dinisbahkan kepada manusia. Kenapa? Karena abyad ini ya tidak menjadi bagian dari hakikat manusia, ah, dan juga tidak menjadi pembentuk bagi hakikat manusia. Artinya, artinya kita untuk memahami manusia tidak bergantung pada memahami abyad. Tanpa memahami abyad, kita bisa memahami hakikat manusia. Bisa memahami manusia. Artinya untuk memahami hakikat manusia tidak tergantung ya, tidak tergantung untuk memahami lafaz abyad ini. Karena kenapa? Karena abyad ini adalah kulli aradi jika dinisbahkan kepada manusia. Misalnya juga lafaz dhahik. Dhahik ini ya, dhahik ini adalah kulli aradi jika dinisbahkan kepada insan. Kenapa? Karena dhahik ini bukan bagian dari hakikat manusia dan juga bukan pembentuk dari hakikat manusia. Nah, ini sehingga untuk memahami insan ini tidak tergantung pada lafadz dhahik ini. Memahami lafadz dhahik ini. Seperti contoh yang barusan misalnya fikih untuk lebih jelasnya. Fikih seperti yang sudah dijelaskan barusan yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu adalah hakikat atau mahiyah dari fikih. Dari fikih. Nah, di luar hakikat ini disebut dengan aradi. Disebut dengan aradi. Misalnya, hukum mempelajari fikih adalah fardu ain misalnya atau fardu kifayah misalnya. Nah, hukum mempelajari fikih yang fardu kifayah atau fardu ain ini disebut dengan kulli aradi. Disebut dengan kulli aradi. Kenapa? Karena ini sudah keluar dari hakikat fikih. Dari hakikat fikih. Nah, itu dengan yang disebut dengan aradi. Sesuatu atau lafadz kulli yang tidak menjadi pembentuk dan menjadi bagian dari esensi sesuatu, maka disebut dengan kulli aradi ya, kulli aradi. Misalnya juga ya, misalnya juga uh, lafadz al-alim, lafadz al-alim, al-alim misalnya ya, al-alim orang yang sangat berilmu adalah kulli aradi jika dinisbahkan kepada manusia. Kenapa? Karena lafaz al-alim ini ya bukan menjadi bagian dari hakikat manusia dan juga bukan menjadi pembentuk dari hakikat manusia. Nah, sehingga tanpa tanpa kita memahami lafaz al-alim seperti contoh yang disebut di sini sehingga kita tanpa memahami lafaz dhahik dan abyad kita bisa memahami lafaz al-insan ya, lafaz insan karena uh, dhahik abyad al-alim itu hanya menjadi kulli aradi bagi insan ya jika dinisbahkan kepada al-insan. Demikian yang dapat kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.